Bismillahirrahmanirrahim. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran yang tadi masih di madda as-saraf lil mustawa rabi' dan akan kita bahas tadribat di ad-darsul awal. Jadi kita mulai at-tadribul awal atau latihan pertama, mayyizil ismal mawsufah minal ismil wasaf fima tahtahu khattun. Jadi perjelas atau bedakan yang mana ism mausuf dan yang mana ism wasaf dari kata-kata yang ada garis di bawahnya. Jadi di sini inna sihhatal ajsami wal uquli min al umur allati wajjaha al Islamu ilaiha ihtimaman 'aziman. Di satu kalimat ini ada kata sihah yang ada garis di bawahnya. Kemudian ada juga kata ihtimaman. Kemudian ada juga kata 'aziman. Jadi untuk mengerjakan soal ini atau mengerjakan latihan ini, kita harus terjemahkan terdahulu apa artinya. Kemudian kita lihat apakah dia adalah sebuah sifat atau dia adalah mausuf atau sesuatu yang bisa disifati. Dan cluenya ketika kita mau mengerjakan ini, kita berpegang kepada mausuf itu, dia mausuf bisa berdiri sendiri. Amma sifat itu tidak bisa berdiri sendiri. Sifat pasti sebelumnya ada kata yang harus dia sifati. Jadi dia bertujuan atau dia bermaksud sebagai bayan ya, atau penjelas dari kata sebelumnya. Misalnya seperti ini, inna sihhatal ajsami, sesungguhnya kesehatan ya. Jadi kita tahu di sini sihah itu adalah artinya kesehatan. Dan kita tahu bahwasanya kesehatan bukanlah sifat, tetapi dia adalah mausuf ya. Dia adalah kata masdar atau kata benda ya, atau sesuatu. Jadi dia sihhata ini berkedudukan sebagai mausuf. Di sini allati wajjaha al-Islamu ilaiha ihtimaman 'aziman. Jadi kata ihtimam 'aziman kita bisa lihat artinya adalah perhatian yang sangat besar. Jadi perhatian yang sangat besar. Jadi dari arti bahasa Indonesianya kita sudah bisa tahu yang mana sifat dan yang mana yang disifati. Ketika ada ihtimaman, ada perhatian, 'aziman yang besar, berarti yang mana sifatnya? Yang sifatnya adalah yang besar, karena dia menjelaskan tentang atau dia memberikan sifat kepada kata ihtimam. Jadi di sini ihtimam sebagai mausuf dan 'aziman sebagai sifah atau wasaf, ismul wasfi. Kemudian intinya seperti itu ya, ketika kita mengerjakan soal ini atau latihan ini, maka kita lihat artinya, arti bahasa Indonesianya, kemudian apakah dia menyifati sesuatu. Jadi diterjemahkan terlebih dahulu. Kemudian kita lanjutkan ke at-tadribus tsani atau latihan kedua, mayyiz isma dzati min ismil ma'na al-masdar fil kalimati al-atiyah. Jadi sini perjelas yang mana ismul dzat, yang mana ismul ma'na. Ismul ma'na hadza bermakna masdar ya. Dan mereka tetap masuk dalam mausuf. Mereka tetap dikategorikan mausuf, ismul dzat sama ismul ma'na. Kita bisa kembali ke asyajarah atau ke tabel tadi yang di atas ya. Kemudian di sini kita lihat kata-katanya, ada zulmun ini kezaliman, laban ada susu, da'watun ada panggilan, dukhulun masuk ya. Ini masuk bukan bukan fi'al ya, tapi dia dalam keadaan masdar. Rijal ini laki-laki, hamdu ini pujian, qalamun ada pulpen, baitun rumah, rayah, wara, adlun, salamun, jihadun, sayyarah, babun, ikhlasun, siyamun, nahrun, jahlun. Tafadhal untuk dicari maknanya di kamus-kamus yang ada di HP kita misalnya, atau di
buku yang kita punya, mu'jam-mu'jam yang kita punya, tafadhal ini dicari, kemudian diperjelas yang mana ismu zat dan yang mana ismul ma'na. Jadi kita perjelas kembali ismu zat itu apa. Ismu zat adalah kata-kata atau kata benda yang bisa diketahui atau bisa dicapai dengan panca indera bil hawas. Nah, kemudian ismul ma'na atau di sini al masdar. Ismul ma'na itu adalah kata-kata yang tidak bisa dicapai dengan panca indera, tapi bisa dicapai dengan akal atau bizihan, dengan otak. Nah, jadi silahkan ini di saja. Misalnya contoh satu, di sini ada kata zulmun. Zulmun ini kezoliman. Ya, kita tahu zalim kita tidak bisa lihat, kita tidak bisa pegang, kita tidak bisa rasa. Ya, tetapi dia bisa diketahui dengan akal, maka dia termasuk makna. Labanun susu, kita bisa lihat, kita bisa rasa, kita bisa pegang, maka dia termasuk zat, ismu zat. Kemudian at-tadribus salis, hati ma ya'ti. Tadribus salis di sini hati ma ya'ti, berikan apa-apa yang disuruh di bawah. Yang pertama, salasa kalimatin kullum minha ismu wasf, ismun wasfun. Jadi 3 kalimat atau 3 kata, kullum minha ismun mausuf wa adkhil kulla ismin fi jumlatin mufidah. Jadi berikan 3 kata yang merupakan ismu wasf, kemudian jadikan jumlah mufidah. 6. Jadi kita disuruh untuk datangkan wasf, kata-kata sifat, kemudian masukkan ke jumlah mufidah. Mungkin bisa ambil yang di nas yang di atas, ismu wasf, misalnya seperti alim, bisa pakai alim, atau bisa pakai alim atau bisa pakai maklum, seperti itu. Kemudian masukkan ke jumlah mufidah. Misalnya Muhammadun rajulun alimun. Muhammadun rajulun alimun, seperti itu. Jadi kita datangkan 3 atau kita berikan 3. Kemudian yang kedua, salasa kalimatin kullum minha ismu mausuf. Ini yang diminta adalah zat. Jadi kita harus memberikan kata-kata yang bisa dilihat atau bisa dicapai oleh panca indera. Jadi ada 3. Kemudian wa adkhil kullasmin fi jumlatin mufidah, sama seperti yang pertama. Misalnya ismu zat di sini misalnya laban, ya. Seperti labanun. Jadi kita buat jumlah mufidahnya laban. Kemudian yang ketiga, salasa kalimatin kullum minha ismu mausuf masdar wa adkhil kulla ismin fi jumlatin mufidah. Yang ketiga disuruh datangkan yang makna atau masdar, seperti misalnya siyamun, ya, seperti siyamun. Wa adkhil kulla ismin fi jumlah mufidah. Jadi jadikan jumlah mufidah. Contohnya seperti yang tadi yang di atas. Taib. Kemudian at-tadribur rabi', dha' kulla wasfin mimma ya'ti fil faraghil munasib. Jadi sifat di bawah ini ada kata-kata, ya. Ada kalimat yang kosong tengahnya atau di belakangnya atau di depannya, ya. Jadi ada kata-kata di atas itu dimasukkan ke soal-soal di bawah atau di kalimat-kalimat bawah yang cocok. Misalnya Allahu, kita artikan dulu yang ini, al-munasib, al-munasibu artinya cocok, kemudian as-sari'u artinya cepat, ghafurun artinya maha pengampun, mashkurun ini bersyukur, orang yang bersyukur, najihun orang yang orang yang najih atau orang yang berhasil, alimun ini orang yang berilmu. Misalnya nomor 1, yang mana yang cocok dengan Allahu rahim. Jadi seperti kita tahu Allahu ghafurur rahim. Al-asani at-tabibu, misalnya apakah dia at-tabibu ini munasib, apakah dia as-sari', apakah dia mashkur, apakah dia najih, apakah dia alim. Jadi kita tinggal sesuaikan saja. At-tabib ini artinya dokter,
Kemudian yang ketiga, rubbama wasal al-qitar, mungkin kereta api sampai titik. Kemudian al-Imamul Bukhari bil hadis, Imam Bukhari dengan ilmu hadis. Wasal al-musafir ila al-mahattah fil waqti. Nah, jadi orang yang bersafar tiba di bandara pada waktu apa. Kemudian yang keenam, al-muwazzafun nasyitu ala amalihi. Nah, arsitek ya, bisa arsitek yang rajin atas pekerjaannya. Kemudian at-tadribul khamis, dha' kull mawsufin mimma ya'ti fil faraghil munasib. Jadi yang tadi di sini wasaf ya, semuanya adalah sifat. Yang latihan kelima semuanya adalah mausuf. Yang pertama adalah amradun, al-quyudu, al-jasad, an-nasr, sayyarah, al-maktabah. Amradun ini penyakit, al-quyudu ini ikatan, al-jasad jasad, an-nasr pertolongan, sayyarah itu mobil, al-maktabah itu perpustakaan. Nah, ini diterjemahkan saja kemudian disesuaikan. Insyaallah ketika kita mengerjakan bahasa Arab, ketika kita terjemahkan ke Indonesia kita akan paham. Nah, kemudian at-tadribus sadis, pelajaran ke-6, latihan ke-6, ayin naw'an kullin min al-asma'i taliyah, ismu zat, masdar, wasf, thumma ista'milha fi jumalin mufidah. Jadi kata-kata di bawah ini perjelas apakah dia ismu zat atau dia masdar atau dia wasf. Kemudian masukkan ke jumlah mufidah. Seperti misalnya mistaratun ini mistar, naqasun artinya kekurangan, ta'syirah, istighfar, zira'ah, hajar, masrur, mujtahid. Seperti misalnya mistarah, dia termasuk apa? Mistarah ini ya, dia tidak diambil dari kata yang lain. Dan kita bisa lihat mistarah ini adalah kata yang bisa kita lihat. Jadi dia termasuk zat. Kemudian naqsun, ini apakah bisa kita lihat kekurangan itu? Kalau kita tidak bisa lihat tetapi kita bisa pikirkan, maka dia masuk di makna. Seperti itu. Kemudian tafadhal untuk dijadikan jumlah mufidah. Jumlah mufidahnya yang sederhana saja, tidak usah terlalu sulit ya. Kemudian at-tadribus sabi', ayyinil wasfa wal mawsufa fil asma' allati tahtaha khattun hasab isti'maliha fil jumal. Jadi jelaskan wasaf, sifat dan mausuf di isim-isim yang ada di bawahnya garis ya, sesuai dengan pemakaiannya di satu kalimat. Misalnya fi ta'irah 57 musafiran ila Pakistan. Di pesawat ada 57. Jadi ada 57 orang musafir yang ke Pakistan. Jadi di sini musafir adalah mausuf ya, musafir karena orang yang bersafar ya, jadi dia bukan sifat. Kita kembalikan saja ke bahasa Indonesia. Ketika dia ketika kita mengartikan dia sebagai sifat, maka dia adalah sifat. Ketika dia adalah kata yang bisa disifati, maka dia adalah mausuf. Begitu sampai seterusnya. Kemudian at-tadribus samin, dha' al-kalimatit taliyah fil faraghatil munasibah. Jadi sama seperti di atasnya ya, sebelumnya. Ini kata-kata di bawah ini diletakkan di tempat yang kosong. Yantaqimu tanazala araqa aw'iyah. Jadi ini artinya ada di nas yang kita pelajari tadi. Kemudian tafadhol ini diterjemahkan dan dilengkapi dengan kata-kata yang ada di atas. Baik, itu dulu
penjelasan tentang tadribat. Ana tidak jelaskan secara merinci supaya itu menjadi latihan-latihan untuk kita semua insyaallah. Silahkan diterjemahkan dan dikerjakan dengan sesuai ya, dengan sesuai. Dan juga kalau memang ada yang masih sulit, tafadhol ditanyakan insyaallah. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan.